sore. Selamat sore Bu. Ya Allah, siapa ya? Bu Rosi, ngapunten Bu. Nggih. Pak, ini dengan Mas Tafis ya? Saya Mas Nafis yang kemarin datang itu loh Bu, ke ruangannya panjenengan. Saya masih ingat kok. Iya. Dengan wajahnya dan permasalahannya saya masih ingat. Iya. Ya. Bagaimana Mas Tafis tentang ininya? Sudah nyaman? Ya, ini saya juga pengalaman baru Bu datang ke sini karena jarang-jarang konseling outdoor kita kan juga apalagi di tempat umum ini, tapi saya rasa cuma kondusif Bu. Kondusif. Ya, Mas Tafis nyaman ya? Nyaman. Sudah enak? Ya, terjadi dengan kayak ini Bu. Okay. Kalau kemarin kan kita di kursi gitu loh Bu. Ya. Kemarin kan lebih masih nyaman kayak gini sebenarnya. Oke, saya nyaman ya duduknya ya. Untuk kabar, gimana kabarnya? Setelah beberapa bulan ya malu bulan apa minggu kita ketemu kemarin ya? Sebenarnya untuk saya ungkapkan kembali itu ya saya malu karena apa, bisa dikatakan ya baik ada perkembangan maksudnya dari konseling yang saya mengunjungi Bu kemarin itu. Oke. Setelah beberapa minggu kita tidak bertemu dengan permasalahan Mas Tafis, saya mengevaluasi dulu ya. Nggak mengevaluasi sih, kayak mengulang permasalahannya Mas Tafis ini tentang sama temennya nggak sih itu? Ya, temen perempuannya yang saya Mas jadi Tafis itu merasakan yang kekecewaan itu ya? Ya, itu kemarin yang saya ceritakan, yang saya berharap mendapatkan solusi atas apa yang saya rasakan pada panjenengan itu hanya saya. Oke, tentang minggu kemarin setelah lama tidak bertemu, bagaimana perkembangan dari Mas Nafis sama temennya? Mas Nafis perilakunya temannya seperti apa ke Mas Nafis? Bagaimana? Kalau untuk perkembangannya ya ada Bu. Ada, memang kalau untuk perkembangannya saya rasakan itu memang ada. Ini perkembangan lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik. Oke, baik. Kalau mungkin saya angkatan dari 1 sampai 10 berapa? Ya, berapa ya? 7? 80% lah, 80% sudah terjadi normalisasi gitu loh. Untuk lingkup pertemanan, kemudian apalagi ya lingkup persahabatan. Ya, kalau untuk perasaan sih ya masih dalam proses. Nol putus. Tapi saya bisa menerima sekarang. Berarti dengan yang terjadi kemarin setelah masalahnya Mas Nafis yang diceritakan, berarti ada perkembangan yang lebih baik dari yang terjadi kemarin ya? Ya, kayak gini Bu, misalkan kemarin kan jangankan ketawa Bu di depan saya, cengut gitu aja loh, cengut gitu ya, merengut gitu loh, wajahnya ditekuk terus. Ya, seakan-akan kayak congkak gitu Bu, kayak orang sombong gitu. Padahal ya saya paham, maksudnya nggak seperti itu dia. Mungkin ada sesuatu yang canggung kemarin. Kalau sekarang mulai bisa kita ketawa bareng gitu loh, untuk ya sharing kembali lagi pada kondisi kelompok, pada kondisi pertemanan. Berarti lebih baik ya dari kemarin. Ada pasti yang baik. Oke, berarti planning yang kemarin yang sudah Mas Nafis planningkan pada minggu lalu, yang dilakukan Mas Nafis itu apa aja sih? Yang planning kemarin itu yang sudah dilakukan dalam saya mencoba komunikasi. Komunikasi dan itu ya sedikit ada progres mencairkan gitu ya? Suasana gitu, ada progresnya. Jadi sedikit banyak saya sudah sudah mendapatkan titik temu nih, maksudnya untuk komunikasi, bisa membuka jalan komunikasi, tapi tidak seperti dahulu. Dalam artian gini Bu, saya merasakan masih ada sekat di antara kita, sekat pertemanan. Kalau sekat privasi kan saya tahu bahwasanya itu bukan hak saya, bukan hak sebagainya. Berarti masih ada kayak kecanggungan yang sangat besar di antara pertemanannya Mas Nafis sama. Sudah mereda untuk saat ini Bu. Iya, mereda.
Tapi kayak Masih ada, ada, gitu. benteng untuk Ya masih ada benteng kenyamanan untuk yang dulu pernah Ya. dirasakan pas Entah temenan mungkin gitu ya. dia bagaimana ke saya atau apa gitu kan. Ya saya nggak tahu ya whatever. Maksudnya Oh, ya mungkin ada kalanya dia mungkin ingat bahwasanya dulu pernah ada kejadian ini, saya mengungkapkan perasaan kepada dia. oh makanya Ya. dia mungkin agak lebih menjaga Jaga, jarak. dan saya agak mulai bisa senyum sekarang. Nggak kayak kemarin-kemarin ku pasti Penerimaan berengut, berengut, saya juga merengut, akhirnya pusing saya bu. Iya. tapi tetap harus ketemu, tetap harus Ya, bersosialisasi sama bertemu pun mereka. sehari-hari, dan sekarang alhamdulillahnya setelah saya mencoba membuka jalan komunikasi, membaik suasananya. Jadi ada progres di situ yang saya rasakan. Oke, progresnya berarti berjalan dengan baik, dengan apa yang Mas Hafiz planningkan kemarin sudah dilaksanakan, ya berkomunikasi itu tadi ya, lewat Ya. WA apa secara langsung? Ya apa ya? Awalnya WA dulu gitu ya? Atau Sampai apa? saat ini WA. Oh masih sekarang? Itu pun juga kadang-kala nggak dibales loh. Nggak dibales. Nggak Nggak dibales dibaca itu loh bu. mungkin Nggak tahu kan ya ada nggak pengaturan WA nya dibales, gitu gimana. mungkin atau sibuk. Ya saya nganggapnya dia sibuk, dia ada kemungkinan lain untuk bersosialisasi dengan orang lain selain saya. Toh Oke. itu juga dia gitu. Kan temennya Kami mungkin ternyata. banyak, Iya, balasnya betul. dari teman-temannya yang mana-mana kan ya gimana gitu. Iya. Oke. Harusnya kan di situ saya paham gitu. Bisa mulai menerima keadaan ini gitu loh. Oke, Mas Hafiz benar-benar sudah bisa menerima ya, legowo gitu. Ya alhamdulillah ya bisa senyum gitu maksudnya kan. Oh, ya wis lah. Dan itu juga enggak, semakin saya, menurut saya lah bu ya, kalau semakin aku kecewa karo apa sing kedadian iki yang terjadi ini kan, ya tidak menutup kemungkinan juga apa ya, mengingat dan potensi yang saya punyai, kemudian apalagi seperti halnya sesuatu minat, bakat, kreativitas, kemudian semangat saya untuk saya kan masih kuliah bu ya, itu mungkin bisa tertutup loh karena Bisa kayak nggak semangat nggak lagi semangat, gitu. kurang semangat, hawa negatif itu masuk, Ya, gitu. gitu. Pikiran negatif itu selalu Ya. mendominasi gitu, jadi nggak fokus, jadi nggak itu kuliahnya gitu ya. Ya itu kan ya, Ditakutkannya seperti itu. jika saya tapi- terus ke lingkaran itu loh, lingkaran apa namanya, lingkaran yang benar-benar Mas Hafiz Iya. terpatok dengan masalah seperti itu terus gitu ya. Oke. Untuk berarti progresnya wis bagus dari ya planningnya sudah ada yang dijalankan. Iya, saya jalankan, Bu. Dijalankan ya. Iya. Oke. Terus tanggapan dari temennya Mas Hafiz, ya tadi katanya masih canggung, tapi untuk kedepannya Mas Hafiz masih selalu kayak Iya. berusaha untuk membalikkan kayak keadaannya, yaitu tadi keadaan yang seperti semula lagi gitu kan. Iya tetap bu, saya akan berusaha terus sebagaimana mestinya, dan pasti ya akan saya maksimalkan gitu loh untuk menormalisasi keadaan yang ada, entah apa namanya kedepannya seperti apa kan saya nggak tahu juga. Tapi Mas Hafiz harus berusaha Ya, ya. saya akan berusaha untuk hal itu. Saya mau menanyakan sebuah pertanyaan sama Mas Hafiz. Apa sih hal yang benar-benar bikin Mas Hafiz ya aku harus membalikan pertemanan ini lebih baik seperti dulu kala? Kenapa Mas Hafiz mempunyai patokan tujuannya Mas Hafiz kan di dalam situ ya, kayak Iya. saya ingin membalikan pertemanan saya seperti dulu lagi, nyaman, kayak ya pertemuan biasa aja, nggak ada rasa canggung. Apa sih yang membuat Mas Hafiz oke, tujuan saya tuh kayak gitu bu? Apa yang membuat Mas Hafiz memilih mempunyai tujuan itu? Kan maksud saya. Iya, iya, saya sih apa itu ya, toh juga kita sudah berteman ya mungkin hampir setahun, semester 1 sampai semester 6, semester Hampir 5, setengah tahun. sudah setengah tahun toh, nggak mungkin saya nodai dengan hal-hal apa ya, yang tidak berharfiah gitu kan ya, maksudnya nggak punya arti yang apa gitu kan, nggak mungkin saya mengutamakan
perasaan saya, ego saya sendiri daripada lingkup pertemanan saya. Dan pertemanan kan bisa jadi apa itu sampai dibawa mati juga. Oh berarti nggak mau kehilangan seorang Ya, teman ya sampai Ustaz? kita di yang latihan juga ada teman, insya Allah kalau Oke. Tapi ini maaf untuk kayak flashback dulu ya. Dari semester 1 sampai semester 5. Ya, semester 5 ya tadi. ya. Teman seperti apa sih yang Mas Nafis rasakan pada teman Mas Nafis yang ini sama yang ceritakan ini? Dia itu unik bu, Oh. unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya pastinya. Uniknya itu ya selengeannya itu selengean. Ya memang dia jujur dengan selengean itu. Selengean itu apa ya? Celometannya Seru asik, gitu kayak gitu. jujur, low profile gitu, maksudnya Orangnya nggak sombong, nggak sombong apa adanya. Apalagi ya teman yang baik untuk diajak bicara, pendengar yang baik juga. Oh berarti udah dari semester 1 sampai semester 5 Mas Nafis ini kasih tahu ya karakter atau kepribadiannya temennya Mas Nafis yang ini gitu. Ya selebihnya sedikit banyak saya tahu, cuma untuk selebihnya kan saya nggak begitu terlalu dekat sampai yang kayak benar-benar sahabatnya. Rata-rata cewek kan juga sama cewek gitu. Iya sih. Ya, gitu ya. Tapi kan kayak intensitas ketemu, intensitas hubungan, intensitas WA itu termasuk sering ya dari terlepas dari masalah yang sekarang terjadi itu sering. Sedikit banyak itu jarang kalau untuk saat ini bu ya. Yang sebelumnya sebelum Mas Nafis mungkin pengakuan gitu ya. Sebelumnya jarang saya untuk chatting gitu jarang. Cuma ketika yang saya rasakan untuk saat ini tuh ya semakin jarang. Kemudian ketika chatting itu juga ya nggak enak gitu. Tapi dulunya enggak ya? Enggak, Enak aja, ya, nyaman gitu. Nyaman dulu itu nyaman karena mungkin apa ya? Ya itu nggak Ya, ada, ada batasan tragedi gitu itu. tadi. Oke. Berarti Mas Nafis udah dekat sekali ya sama temennya ini. Deket dalam Ya saya artian satu maksudnya. lingkup masih satu lingkup pertemanan. Circle. Gitu. Oke, kalau begitu mungkin apa ya? Perasaan yang Mas Nafis sekarang rasakan? Kalau untuk saat ini tuh lebih banyak saya rasakan itu menerima keadaan yang ada. Artian bukan pasrah dulu sih ya. Artian ya memang ini yang harus saya lakukan gitu. Saya lakukan untuk memperbaiki keadaan gitu. Meskipun entah saya terlepas dari saya salah, saya benar, saya nggak peduli. Yang penting di sini saya berusaha untuk mengembalikan keadaan yang sebelumnya enak. Jadi nggak enak ya saya sedikit banyak saya mempunyai bukan tanggung jawab ya, panggilan hati gitu untuk mengembalikan keadaan supaya tidak merembet terhadap Semuanya. iya kepentingan yang lain, urusan yang lain gitu, seperti itu kalau yang saya rasakan. Dan menerima sih lebih pada oh ya wes lah. Nah, mungkin ini memang ya yang harus saya lakukan dan yang harus saya terima begitu. Pastinya ada rasa kecewa yang saya alami. Masih ada ya rasa. Masih ada, cuma ya buat apa sih bu? Dan saya gitu loh timbul pemikiran kayak gitu. Buat apa sih terlalu gitu ya? Iya, baik juga menurut saya gitu. Kira-kira ini Mas Nafis kan usahanya untuk mengembalikan pertemanannya kan udah ada, tapi usaha untuk mendapatkan hatinya gitu misalnya ini pertanyaan loh Mas Nafis. Ya. Gimana? Ya saya rasa kan Mendapatkan menurut hati. saya ada banyak pilihan gitu, ya, Pilihannya seperti dalam apa? kehidupan ini loh bu ya. Oke. Saya kan pernah baca buku kayak gitu. Kurang lebih ingin jadi kaya atau miskin, jadi orang baik atau orang yang jahat, sukses atau tidak sukses, atau jadi orang yang terlihat atau yang tidak terlihat di depan layar atau di balik layar dan sebagainya. Kan saya memilih mengejar atau menunggu daripada itu kan ya lebih baik saya stay
standby, stay di dalam diri Mas Nafis saja. stay here alone Saya ulang. dengan keadaan yang mungkin yang harus saya diri, ya gitu. berbagi diri dan tetap mendekatkan diri gitu kepada yang Maha Esa. Soalnya kan kita tidak tahu ya bagaimana rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Saya juga nggak tahu. Nah, tapi Mas Hafiz masih punya nggak sih perasaan kayak gitu? Masih. Ini kan Masih. maaf bahasanya agak ke dalam gitu ya. Masih ada. Kalau untuk yang saya rasakan sampai detik ini masih ada. Tapi memang itu dikontrol ya. Iya. Tahu tuh harapannya ya Bu ya. Tahu harapannya ke depannya kita nggak tahu. Cuma juga, ya. memang dikontrol dulu dalam hatinya agar tidak berlarut-larut dalam. Iya, kan itu juga saya nggak bagus kalau saya masuk ke situ terus kan, bisa jadi lupa kalau saya harus terus melaksanakan hidup ini. Oke, benar sekali. Ini sangat saya belajar banyak ini dari Mas Nafis, dari penerimaan diri, dari bisa mencintai diri dulu, terus mendekatkan diri kepada Tuhan kayak gitu. Mas Nafis ini lempeng sekali ya orangnya ya, lurus-lurus saja. Kalau gitu. sekarang bisa lempeng Bu, kalau kemarin kan nggak bisa ya kan? benar-benar lelah gitu dengan segala bentuk masalah yang datang gitu. Fuck gitu. Waduh, sampai bilang kayak gitu ya, saking pusingnya, saking wah. Soalnya mungkin bertubi-tubi gitu ya, udah dijawain, udah juga perasaannya ya gimana ya, nggak sesuai. Nggak mungkin sabar, nggak ada batasnya. Orangnya ini yang ada batasnya. Ya kadang kala ada orang yang kayak gitu, sabar itu nggak ada batasnya, tapi seseorang pribadi itu hanya manusia biasa, bukan malaikat, bukan yang tidak bisa merasakan apa yang dirasakan. Ya juga terima kasih loh Bu, sampai sejauh ini saya ditemani untuk menghadapi problem ini. Karena kemarin benar-benar memang saya harus nyari seorang yang mungkin percaya bisa memberikan sedikit banyak arahan kepada saya. Saya juga manusia biasa Bu, juga itu bimbingan gitu. Terima kasih Mas Nafis sudah kayak sharing, sudah menceritakan bagaimana kelukisannya. Tapi Mas Nafis percaya kan sama saya? Maksudnya ke dalam dalam konseling kan ada asas kerahasiaan. Pasti karena teman-temannya nggak ada yang tahu tuh Mas Nggak Nafis ada konseling sejauh ini karena kenapa saya yakin untuk kedua kalinya datang ke sini karena mungkin dari beberapa yang pada saya pribadi itu juga kan nggak ada yang bocor dalam artian informasi yang benar-benar saya sampaikan kepada panjenengan itu kan nggak ada yang tahu sedikit banyak kan nggak ada yang mendengar dan lain sebagainya itu kan nggak. Ini kan forumnya forum tertutup gitu. Mas Nafis juga datang ke sini secara sukarelaan dengan waktu yang kita sudah tentukan, tahapan-tahapan yang Mas Nafis selalu ikuti gitu kan, dari teknik-teknik yang Mas Nafis sudah tahu, sudah mengerti asal-asal sudah begitu 12 asas itu kan. Mas Nafis kan sudah tahu kan bagaimana asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling ini gitu ya. Selama proses konseling juga Mas Nafis juga bisa benar-benar teraturnya kayak alhamdulillah Mas Nafis juga melaksanakan planning yang Mas Nafis sudah. Ya karena memang saya sadari itu kalau nggak gitu nggak ada perubahan gitu loh. Kalau nggak siapa yang gerak kalau nggak saya sendiri memang, gitu kan. Hal seperti itu. Kadang-kadang kan sebagai seseorang yang menjadi konseling ya Mas Nafis ya, ada orang yang haruslah gitu, habis konseling ya sudah gitu kan. Mas Nafis ini hebat sekali loh, bisa kayak kayak langsung mempraktekkan gitu, kayak planningnya tuh aku harus seperti ini, planning seperti ini. Mas Nafis menjalankan satu persatu gitu, tapi ya nggak memang semuanya berhasil gitu kan ya. Semua kan ada Mas Nafis terus berusaha untuk kedepannya lebih baik lagi. Progresnya sudah bagus, Mas Nafis sudah bisa menerima diri, terus dari temennya juga bisa berkomunikasi dengan baik, terus
ke depannya juga Mas Nafis terus berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Mas Nafis sama temennya seperti itu. Iya. Ke depannya lagi ini kan namanya seseorang kan harus mempunyai planning, selalu planning, selalu rencana, tapi memang bukan yang menghendaki rencana. Apa yang rencana dalam terdekat ini untuk masalah yang Mas Nafis hadapi seperti itu? Untuk waktu dekat ini ya mungkin saya lebih memaksimalkan lagi ketika pada saat forum bersama nih Bu ya, di situ kan ada kesempatan untuk saya komunikasi lagi ya, membuka jalan komunikasi di situ, karena jarang juga Bu dalam kondisi pandemi kayak gini kan nggak seperti dulu, maksudnya untuk waktu kita bisa bertemu itu kan apa, jadi sekali saya menjumpai pertemuan, saya menghargai proses kebersamaan itu di situ. Jadi kayak gitu. Mencairkan suasana. Iya, mencairkan suasana yang biar nggak kayak ya cambung itu lagi ya, gitu kan. Biar nggak cambung gitu. Kayak gitu. Oke, plan kedepannya seperti itu. Semoga Mas Nafis bisa mempraktekkan, melaksanakan. Amin. Dan itu juga berhasil untuk Mas Nafis kedepannya. Untuk tahapan yang selanjutnya, Mas Nafis kira-kira menginginkan apa ya, kayak boleh mengikuti proses bosan nggak ya ikut proses konseling seperti ini? Enggak, kebetulan ini kan juga pengalaman baru di outdoor kan, ya tempat yang konseling yang baru. Kadang-kadang kita di outdoor atau indoor bisa di terserah tempat Mas Nafis ingin melakukan kayak proses konseling juga apa. Jadi itu depannya itu kalau mungkin ada kesempatan ibu bisa apa ya, luang gitu waktunya, saya akan tetap calling sampean panjenengan untuk dapat apa ya, apa yang sudah mungkin saya kembangkan gitu ya, progresnya sudah dilakukan Mas Nafis ke depannya. Saya juga nanti kan akan kayak gimana, saya sudah melakukan gini Bu misalnya, saya sudah komunikasi dengan cara seperti ini gitu. Kayak gimana responnya begini gitu loh Bu, kayak gitu loh Bu, kurang lebih sampai bisa mengembalikan keadaan yang Mas Nafis inginkan seperti itu. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu Mas Nafis, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali untuk kedepannya, yaitu tadi sudah diomongkan, sudah dibicarakan seperti itu. Mungkin ada yang ingin dibicarakan apa diperbicarakan lagi? Ya, sudah cukup ya untuk sini. Oke, terima kasih Mas Nafis sudah datang, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya yang terima kasih Bu. Aduh, sama-sama. Siapa tahu ini kan ada waktu lain gitu, kesibukan lain, saya nggak enak. Nanti kan bisa di-WhatsApp lagi, Mas Nafis bisa menghubungi saya lagi gitu ya. Terima kasih untuk hari ini, saya belajar banyak dengan Mas Nafis. Saya juga belajar banyak pada sampai. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sampai sini saja ya. Iya. Terima kasih. Mari. Mari Bu. Bisa.